Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Adapun materi yang kami bawakan yaitu akuntansi untuk perubahan harga. Sebelum lanjut, perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Nadia Oktavianingsi dengan saya, Nurfadewa Amcah dan Afdatul Ramadan. Definisi perubahan harga. Untuk memahami makna istilah perubahan harga atau change price, harus dibedakan antara pergerakan harga umum dan pergerakan harga spesifik. Yang keduanya masuk dalam istilah perubahan harga itu. Satu, perubahan harga umum. Suatu perubahan harga umum terjadi apabila secara rata-rata harga seluruh barang dan jasa dalam suatu perekonomian mengalami perubahan. Unit-unit moneter memperoleh keuntungan atau mengalami kerugian daya beli. Kenaikan harga secara keseluruhan disebut dengan inflasi atau inflation, sedangkan penurunan harga disebut dengan deflasi atau deflation. Dua, perubahan harga spesifik. Perubahan harga spesifik mengacu pada perubahan dalam harga barang atau jasa tertentu yang disebabkan oleh perubahan dalam permintaan dan penawaran. Selanjutnya, mengapa laporan keuangan memiliki potensi untuk menyesatkan selama periode perubahan harga? Selama periode inflasi, nilai aktiva yang dicatat sebesar biaya akuisisi yang awalnya mencerminkan nilai terkininya yang lebih tinggi. Nilai aktiva dinyatakan lebih rendah menghasilkan beban yang dinilai lebih rendah dan laba yang dinilai lebih tinggi. Nilai aktiva yang dinyatakan lebih rendah menghasilkan beban yang dinilai lebih rendah dan laba yang dinilai lebih tinggi. Dari sudut pandang manajemen, ketidakakuratan pengukuran dan media stories, satu yaitu proyeksi keuangan yang didasarkan pada data seri waktu historis. 2. Anggaran yang menjadi dasar pengukuran kinerja. 3. Data kinerja yang tidak dapat mengisolasi pengaruh inflasi yang tidak dapat dikendalikan, yaitu laba yang dinilai lebih pandai gilirannya akan menyebabkan 1. Kenaikan dalam proporsi pajak. 2. Permintaan dividen lebih banyak dari pemegang saham. 3. Permintaan gaji dan upah yang lebih tinggi dari para pekerja. 4. Tindakan yang merugikan dari negara tuan rumah atau seperti pengenaan pajak keuntungan yang sangat besar. Baik, selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Nurfadewa Amcah, yaitu kegagalan untuk menyelesaikan data keuangan perusahaan terhadap perubahan dalam daya beli unit moneter juga menimbulkan kesulitan bagi membaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan kinerja operasi perusahaan yang dilaporkan. Fungsi mengakui pengaruh inflasi secara eksplisit yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengaruh perubahan harga sebagai tergantung pada transaksi dan keadaan yang dihadapi suatu perusahaan. Para pengguna tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai faktor-faktor ini. Yang kedua, mengelola masalah yang timbul oleh perusahaan harga bergantung pada pemahaman yang akurat atas permasalahan tersebut. Pemahaman yang akurat memerlukan kinerja usaha yang dilaporkan dalam kondisi-kondisi yang memperhitungkan pengaruh perubahan harga. Yang ketiga, laporan dari para manajer mengenai permasalahan yang disebabkan oleh perusahaan harga lebih mudah dipercaya apabila kalangan usaha 1. Menerbitkan informasi keuangan yang membahas masalah-masalah tersebut. Jenis penyesuaian inflasi. Yang pertama, menyesuaikan tingkat harga umum, di mana jumlah mata uang yang disesuaikan terhadap perubahan tingkat harga umum atau daya beli disebut mata uang konstantan biaya historis atau ekuivalen daya beli umum. Sebagai contoh, selama periode kenaikan harga, aktiva berumur panjang yang dilaporkan di dalam neraca sebesar biaya akuisisi awalnya dinyatakan dalam mata uang nominal. Apabila biaya historisnya tersebut dialokasikan terhadap laba periode ini, atau dalam bentuk beban depresiasi pendapatan yang mencerminkan daya beli kini ditandingkan dengan biaya mencerminkan daya beli atau yang lebih tinggi dari periode terdahulu saat aktiva tersebut dibeli. Oleh sebab itu, jumlah nominal harus disesuaikan untuk perubahan dalam daya beli umum uang agar dapat ditandingkan secara tepat dengan transaksi kini, yang terdiri indeks harga, yaitu perubahan tingkat harga umum biasanya diukur dengan tingkat harga. Kedua, suatu indeks harga adalah rasio biaya. Yang kedua itu pengguna indeks harga, yang dimana angka indeks harga digunakan untuk
mendepresiasikan jumlah uang yang dibayarkan selama periode terdahulu menjadi ekuivalen daya beli pada akhir periode. Angka-angka tingkat harga yang telah disesuaikan tidak mewakili biaya kini. Pos-pos yang dimaksud adalah angka-angka tersebut masih merupakan biaya historis. Angka-angka biaya historis hanya disajikan ulang dalam unit pengukuran yang baru atau daya beli umum pada akhir periode. Kedua itu penyesuaian biaya kini atau model biaya kini berbeda dengan akuntansi yang konvensional dalam dua aspek utama. Pertama, aktivitas tetap dinilai berdasarkan biaya kini dan bukan biaya historis. Kedua, laba adalah jumlah sumber daya yang dapat didistribusikan oleh perusahaan dalam suatu periode atau tanpa memperhitungkan komponen pajak, namun tetap dapat mempertahankan kapasitas produktif atau modal fisik perusahaan. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu keuntungan dan kerugian. 1. Inflasi. Pelakuan keuntungan dan kerugian pos-pos moneter, yaitu kas, piutang, dan utang, tergolong kontroversial. Penelitian kami terhadap praktik di berbagai negara mengungkapkan perbedaan yang penting dalam hal ini. Di Amerika, keuntungan atau kerugian pos-pos moneter ditentukan dengan menyajikan ulang dalam dolar konstan, saldo awal dan saldo akhir, serta transaksi dalam seluruh aktiva dan kewajiban moneter, termasuk utang jangka panjang. Angka yang dihasilkan diungkapkan sebagai saldo terpisah. Perlakuan ini memandang keuntungan dan kerugian pos-pos moneter sebagai hal yang berbeda dari jenis pendapatan yang lain. 2. Kepemilikan. Akuntansi untuk biaya kini membagi total laba menjadi dua bagian. Yang pertama, laba operasi. Perbedaan antara pendapatan kini dan biaya kini sumber daya yang dikonsumsi. 2. Keuntungan yang belum direalisasi yang timbul dari kepemilikan aktiva non-moneter dengan nilai pengganti yang meningkatkan kebersamaan dengan inflasi. Kenaikan dalam biaya penggantian aktiva operasi, yaitu proyeksi arus keluar yang lebih tinggi untuk mengganti peralatan, bukanlah suatu keuntungan baik itu direalisasikan atau tidak. Apabila laba berbasis biaya kini mengukur perkiraan kekayaan perusahaan yang dapat digunakan, maka perubahan biaya kini, persediaan aktiva tetap, dan aktiva operasi lainnya merupakan revaluasi ekuitas pemilik yang merupakan bagian dari laba yang harus disimpan oleh perusahaan untuk mempertahankan modal fisiknya. Kemudian selanjutnya, akuntansi untuk inflasi di luar negeri. Para investor memberi perhatian terhadap potensi perusahaan untuk menghasilkan dividen, karena nilai investasi mereka sangat tergantung pada dividen di masa depan. Potensi suatu perusahaan untuk menghasilkan dividen berkaitan langsung dengan kapasitasnya untuk memproduksi barang dan jasa. Jika suatu perusahaan mempertahankan kapasitas produksinya, baru ada suatu dividen masa depan yang dapat dipertimbangkan. Menyajikan ulang akun-akun perusahaan luar negeri dan domestik menjadi ekuivalen. Harga kini akan menghasilkan informasi yang relevan dengan keputusan. Informasi ini memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin yang menyangkut dividen di masa depan. Jauh lebih mudah untuk membandingkan dan mengevaluasi hasil konsolidasi seluruh perusahaan daripada yang dilakukan di dewasa ini. Itulah materi yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.